Monggo pertanyaannya, Pak. Ya, untuk di dalam apa kisah program 100 hari sebetulnya kita tidak ada, tapi di dalam proses pemerintahan ke depan kita inginnya berkesinambungan. Ada tahapan-tahapan yang kemudian kita laksanakan dan itu terukur dan juga bisa dilihat progres dari setiap kebijakan yang ada di Kabupaten Bali, Mas Bakalan. Jadi tidak ada, tapi di dalam proses ini juga kita akan ada tindakan sistem langsung respon terhadap kebutuhan apa yang terjadi di kebutuhan di dalam masyarakat. Mungkin seperti itu. Skala prioritasnya, Pak? Mungkin skala prioritas tetap kepada infrastruktur, karena memang dari 70% hampir infrastruktur kita di jalan yang ada di Kabupaten Bangkalan itu rusak, dan yang lagi yaitu tentang akses air bersih tentunya, karena memang setelah kita turun di lapangan kemarin waktu proses pilkada, hampir dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan itu ketika kemarau mengalami kekeringan, dan yang lain tentunya terkait dengan pelayanan publik juga ini menjadi atensi masyarakat Kabupaten Bangkalan, karena memang banyak dari khususnya di desa-desa yang jauh aksesnya dari kabupaten itu kesulitan dan mengalami kesulitan di dalam proses kegiatan atau menggunakan pelayanan publik kita. Jadi ke depan kita akan menghadirkan pelayanan publik itu kepada masyarakat, bukan masyarakat ke kita, tapi kita yang ke masyarakat. Dan yang lain tentunya adalah kesehatan. Kita akan melanjutkan dengan anggaran yang ada untuk kemudian melanjutkan UHC ini, karena memang sangat perlu bagi masyarakat kita untuk ke depan. Jadi kemudahan di dalam mengakses kesehatan juga menjadi salah satu prioritas kita di dalam pemerintahan kita ke depan. Pak, tanggapannya terkait ini kan nanti setelah dilatih ini kan bersamaan dengan efisiensi anggaran. Nah, ini apakah nantinya ada perubahan terkait dengan visi misi yang akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bangkalan ini seperti sendiri, Pak? Ya, tentu berdasarkan regulasi dan keputusan Presiden di dalam hal ini untuk melakukan efisiensi, tentunya di dalam hal ini kita tentu akan melakukan koordinasi dengan pihak atau PD yang ada untuk kemudian melakukan perintah dari Presiden untuk melakukan efisiensi di masing-masing OPD. Ini juga menjadi bagian awal kita untuk bagaimana ke depan untuk tahap-tahap awal untuk melakukan efisiensi, dan itu melalui proses koordinasi dan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada di Kabupaten Bangkalan. Pak, terkait dengan komitmen dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih di dalam rangka untuk menyeimbang perekonomian di mana Kabupaten Bangkalan ini kan cukup dekat dengan kota Surabaya. Bagaimana pengembangan wilayah dari Kabupaten Bangkalan sendiri supaya tingkat perekonomian di Kabupaten Bangkalan dan juga pengembangan infrastruktur yang ada termasuk juga wisata itu semakin berkembang dan bisa menjadi penopang perekonomian di Jawa Timur. Ya. Sebagai wilayah yang berdekatan dengan ibu kota provinsi, tentunya kita memiliki potensi di situ. Oleh karena itu, selain itu jangka panjang untuk bagaimana kemudian ada kawasan industri yang itu nantinya diharapkan bisa mampu untuk menopang PAD kita. Selain itu juga kita akan mengembangkan pariwisata kita, karena memang potensi wilayah kita Kabupaten Bangkalan itu sangat berpotensi untuk dikembangkan pariwisata yang ada. Maka salah satu rangkaian pertama kali kita akan melakukan peningkatan ekonomi itu salah satu dengan infrastruktur itu untuk mendukung pariwisata kita, dan juga bagaimana ke depan kita untuk jangka panjangnya kita akan membangun kawasan industri di Kabupaten Bangkalan dengan harapan menyerap tenaga kerja, juga menopang PAD kita melalui kegiatan-kegiatan industri dan pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan.
Mungkin terakhir Bapak terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi begitu. Bagaimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini bisa memberikan sebuah komitmen kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan bahwa di dalam pemerintahan 5 tahun ke depan ini mampu ditekan tingkat korupsi, bahkan untuk mensejahterakan masyarakat Bangkalan, itu yang menjadi utama. Ya, ini menjadi sebuah atensi juga bagi kita Kabupaten Bangkalan ke depan, dan ini menjadi PR kita. Oleh karena itu ke depan kita akan menggunakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan juga terbuka kepada publik untuk kemudian bersama-sama mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Bangkalan, dan kita akan melibatkan semua elemen masyarakat di dalam hal ini. Tentunya kita juga akan berharap ke depan juga bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak aparat penegak hukum untuk kemudian mengawal kegiatan kebijakan di Kabupaten Bangkalan, dan sifatnya kita akan terbuka terhadap publik, terhadap semua kebijakan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Itu mungkin salah satu upaya kita di dalam bagaimana kemudian keterbukaan itu menjadi salah satu pengontrol kita di dalam kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Bangkalan.